yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan atau takut, kata dasar takut, seringkali terjadi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Mungkin kita takut yang belum ada pacar, takut umur udah lanjut. Saya nggak sindir ke adik. Umur udah semakin dewasa, tapi pacar nggak punya. Atau yang udah ada pacar, tapi nggak nikah, nggak tahu nikahnya kapan. Saya nggak sindir ke Kiki. Sorry bos. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, ketakutan terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang membuat kita takut. Mungkin tidak punya pekerjaan juga takut. Atau seperti kami yang sebentar skripsi, nggak tahu skripsi kami yang lain bagaimana. Kami setiap hari jalan-jalan, skripsinya nggak jalan. Dosen minta bimbingan, kami nggak mau. Dan teman-teman yang diberkati Tuhan, yang membuat kami takut juga adalah biaya yang akan ditanggungkan kepada kami ketika wisuda untuk bimbingan bayar ke dosen. Ya, itu salah satu ketakutan yang kami hadapi saat ini. Tapi kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kok Maha Kasih. Tuhan datang untuk menebus dosa kita, lalu menjadi pertanyaan, mengapa saya dan saudara harus takut kepada Tuhan? Berarti Tuhan otoriter. Apakah seperti itu? Enggak juga. Ataukah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita takut kepada seseorang yang mungkin jadi preman, atau ketika kita lihat badannya besar dan kita kecil, lalu kita takut kepada orang itu? Ya, itu bisa saja terjadi. Dalam Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, Alkitab bilang dalam Matius 10 ayat yang 28, nggak perlu kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh kita. Mungkin kita terlihat kecil, terlihat lemah, dan lain sebagainya. Lalu ada orang datang dan menakut kita. Alkitab bilang, nggak perlu kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Seharusnya kita takut kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa kita dan lain sebagainya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, takut kepada Tuhan artinya menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan nggak otoriter. Di dalam Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi jelas Alkitab berkata, kalau tadi kita takut kepada orang yang dapat membunuh jiwa, yang dapat membunuh tubuh, sekarang Amsal bilang bahwa takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya. Jadi teman-teman, jangan sampai ketika kita nggak takut sama Tuhan, tetapi justru kita takut sama ciptaan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Lanjut. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang ketakutan, seringkali kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yakub pernah takut kepada Esau. Bukan hanya itu saja, tetapi Musa juga pernah takut melawan Raja Firaun, dan juga Daud pernah takut melawan Goliat, takut ketika berada di kandang singa. Dan juga murid-murid pernah takut ketika Yesus mau ditangkap. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang merasa takut, ya bukan hanya kita saja. Tokoh-tokoh yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, mereka juga pernah merasakan ketakutan. Kita lanjut. Jadi takut akan Tuhan yang pertama yaitu jauhi dosa. Di dalam Keluaran 20 ayat 20 berkata, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya apa? Takut akan Dia
kita koreksi setiap kehidupan kita. Apakah kita masih takut akan Tuhan? Kalau masih takut akan Tuhan, mari kita sama-sama jauhi dosa. Dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi jelas kita sudah bilang. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini Alkitab bilang bahwa ketika kita berkata bahwa saya takut akan Tuhan, dalam Amsal 8 ayat 13 berkata bahwa harus membenci kejahatan, bukan benci kepada Tuhan. Tetapi yang sering terjadi, justru kita suka dengan kejahatan. Lalu kita dengan bangganya bilang bahwa saya takut akan Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, yang sering terjadi justru kita bilang bahwa saya takut akan Tuhan, tapi yang sering terjadi justru kita melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 16 ayat 6 berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi dosa. Jadi saya akan mengambil beberapa ayat pendukung untuk mendukung topik saya, untuk mendukung judul saya. Jadi bukan hanya satu kitab saja yang bilang bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita jauhi dosa. Kalau hanya satu bukti, ya pantas untuk diragukan kebenarannya. Tetapi Alkitab berulang kali mencatat bahwa takut akan Tuhan harus menjauhi dosa. Lanjut, dalam Galatia 6 ayat 7, ini yang sering terjadi. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang kita orang itu juga yang akan dituainya. Mengapa saya mengambil ayat ini? Saya mewarnai yaitu dirinya dipermainkan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan bilang bahwa saya takut akan Tuhan, tetapi seringkali juga kita mempermainkan Tuhan. Hari ini saya bilang bahwa saya takut akan Tuhan, tetapi besok justru kita mendekat kepada dosa, tidak menjauhi dosa. Alkitab bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang kita buat, itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita tabur kejahatan, ya mungkin itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita sering melakukan dosa, ya mungkin akan ada balasan dari Tuhan terhadap kehidupan kita. Lanjut, teman-teman yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan tadi yang pertama yaitu menjauhi dosa. Di sini yang kedua yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ulangan 10 ayat 12 berkata, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika takut akan Tuhan, kita harus menjauhi dosa. Lalu yang kedua yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ulangan 10 ayat 12 sudah jelas berkata. Di sini teman-teman, kalau ketika kita membaca, di situ bilang bahwa maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Kalau Tuhan minta sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, mungkin sesuatu yang sangat berharga bagi kita, suatu benda yang sangat berharga dalam kehidupan kita, apakah kita mau berikan? Ya mungkin belum tentu. Tuhan bilang, kalau kamu takut kepada saya, berikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan kamu. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, itu kan sesuatu yang berharga. Tapi Abraham melakukan karena dia takut akan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan hanya bilang takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tuhan gak minta yang lain. Cukup apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetapi teman-teman yang berkati Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita untuk takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, saya yakin tidak gampang.
supaya baik segala keadaan hidup kita, segala masalah kita Tuhan berikan jalan keluar dan lain sebagainya. Dalam Yesaya 48 ayat 13 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ketika kita hidup menurut segala jalan yang ditentukan Tuhan, Tuhan tak membiarkan kita jalan dengan sendirinya. Mungkin Tuhan nunjukin jalan, kamu lewat sini, dia nggak arahin lagi. Enggak seperti itu. Tuhan nggak seperti itu. Ketika kita hidup menurut segala jalan yang ditentukan Tuhan, maka dia juga akan mengarahkan, menuntun kemana kita harus pergi, kemana kita harus berjalan. Lanjut, mengikuti jalan Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, mungkin kita akan sampai kepada tujuan yang baik-baik saja. Ya, walaupun dalam perjalanan itu akan ada setiap masalah, setiap persoalan, setiap proses yang akan kita hadapi. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, justru kita mengandalkan kekuatan kita. Justru kita bilang bahwa saya sudah tahu, saya nggak perlu Tuhan lagi. Saya nggak butuh. Biarkan saya jalan sendiri. Karena apa? Kita berpikir bahwa di depan sana ada sesuatu yang terbaik. Tetapi Alkitab bilang bahwa terkadang kita menyangka bahwa jalan itu bagus, jalan itu lurus, jalan itu mulus, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama, biar kita cepat pulang. Yang mau pergi malam minggu silakan. Lanjut atau rapat untuk mempercepat kepergian kita ke Bandung. Jangan sampai bilang nama. Mazmur 23 ayat 12 dan 13 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 25 berkata bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita terlantar begitu saja. Ketika kita takut akan Tuhan, kita jauhi dosa, hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Alkitab bilang bahwa Tuhan juga akan menunjukkan jalan kepada orang yang harus dipilihnya, orang yang harus ditentukannya, atau siapapun. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita koreksi setiap kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita masih tetap takut akan Tuhan? Atau enggak? Kalau mungkin kita sudah jauh, mungkin kita sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mari kita putar balik arah, kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kebenaran